Murid-murid sekalian, di dalam video kali ini kita akan membicarakan tentang bab 8. Saya akan memberikan sedikit pengantar untuk kalian lebih mengerti atau mulai membaca bab ini ya. Dan bab ini membicarakan tentang Jawa pada periode tahun 1640-an sampai 1682-an. Jadi let's get right into it. Kita masuk pertama-tama ke latar belakang secara historis ya. Terakhir kali kalian membicarakan tentang Mataram atau Jawa Tengah begitu adalah di semester lalu seharusnya ya. Yaitu saat kalian membicarakan tentang bab 4. Di situ kalian melihat bagaimana di bawah pimpinan Sultan Agung Mataram menjadi sebuah kerajaan negara yang paling kuat di Jawa, yang kuasanya dan juga jangkauannya itu mirip dengan Majapahit. Tidak sampai Majapahit ya levelnya, tetapi mirip. Jadi di bawah Sultan Agung, ingat Sultan Agung bukanlah pemimpin pertama dari Mataram, tetapi dia memang yang paling besar. Gitu. Di bawah Sultan Agung, Mataram meraih kejayaannya. Nah, Mataram berhasil menguasai beberapa daerah-daerah di Jawa Tengah. Mereka membuat hubungan-hubungan dagang dengan banyak daerah-daerah lain di sekitar Nusantara. Dan Sultan Agung pada akhirnya merasa, oke, ini kesempatan, ayo kita serang juga orang-orang Eropa itu. Mari kita serang orang-orang Eropa di Batavia itu, markas VOC itu. Mari kita kuasai daerah itu juga, dan setelah itu kita pergi ke Banten juga. Tetapi mereka gagal melakukan hal itu ya. Mereka gagal melakukan hal itu. Sultan Agung mencoba 2 kali untuk menyerang VOC, menyerang Batavia, tapi mereka gagal. Gitu. Dan karena itu VOC masih ada di Batavia dari zaman itu. Dan mereka juga tidak jadi menguasai Banten ya, karena mereka tidak bisa melewati Batavia yang berada di tengah-tengah. Nah, di sini Banten, di sini Batavia, lalu di sini daerah-daerah Mataram. Nah, itu konteks Jawanya, konteks sejarah Jawanya. Tapi selain itu secara umum, secara besar lagi di Nusantara, kita harus ingat bahwa di sini kita masih membicarakan tentang perebutan hegemoni. Bagaimana VOC mau menegakkan hegemoni, dominansi dagangnya, mau mendapatkan monopoli atas perdagangan rempah-rempah dan komoditas-komoditas lainnya lah ya di Nusantara. Dan kita tahu bahwa mereka berhasil di timur, mereka berhasil ya. Tetap ada yang bocor begitu, masih ada beberapa penanaman rempah liar, tetapi mereka cukup berhasil setidaknya di sana. Tapi di barat mereka gagal total. Ingat, gagal total karena terlalu chaotic, terlalu berantakan kondisi di sana. Jadi ini hal yang sedang terjadi di luar Jawa pada saat zaman ini. Dan by the way, bab 6 dan bab 7 itu membicarakan tentang periode yang cukup panjang. Ya, dari 1630-40-an sampai 1800. Nah, di bab 8 ini dan bab-bab selanjutnya, 9 dan 10 juga, kita akan memperhatikan perebutan hegemoni ini dengan lebih perlahan-lahan, terutama di dalam Pulau Jawa. Nah, kita lihat sedikit aspek geografis dari Jawa maupun juga figur-figur utama maupun juga kelompok-kelompok utama di zaman ini. Mataram itu di Jawa Tengah, di sekitar sini daerah kekuasaannya ya. Mereka menguasai pesisir utara Jawa. Gitu. Dan daerah-daerah lainnya di sini juga kebanyakan adalah fasal-fasal dari Mataram gitu. Lalu di sini kita melihat HQ-nya VOC. HQ VOC di sini. Ingat VOC baru saja pindah dari Ambon ke Batavia karena lebih dekat dengan kegiatan dagang Asia Afrika. Di sini ada Selat Malaka ya, tidak terlihat tapi di situ. Lalu kalau ke atas lagi setelah itu ada akses untuk ke Asia secara umum, begitu. Jadi meskipun Batavia ini atau waktu itu namanya masih Jayakarta, sebelumnya Sunda Kelapa ya. Meskipun Batavia bukanlah pelabuhan yang paling wow seperti Malaka, tetapi ini tetap sebuah tempat daerah yang sangat strategis gitu.
Dan terakhir, aktor terakhir dan terakhir, daerah terakhir yang cukup signifikan di dalam bab ini adalah Banten. Banten. Banten adalah sebuah pelabuhan internasional juga, dan di Banten kita menemukan lada sebagai komoditas yang terpenting. Dan pada zaman ini lada adalah komoditas yang sedang naik daun. Jadi karena itulah ada perebutan juga akan hegemoni di Banten. Jadi kalian baca sendiri detailnya. Sedikit introduksi akan pemain-pemain utama juga di sini. Kita melihat Mataram, sekali lagi Mataram kerajaan terpenting di Jawa setelah Majapahit. Mereka terutama adalah pemasok beras. VOC sangat bergantung juga kepada beras Mataram ini. Dan nanti kalian akan lihat konflik-konflik yang terjadi juga mengenai beras. Nah, tetapi bukan hanya itu, Mataram juga berkonflik dengan Banten. Berkonflik dengan Banten gitu. Tetapi sekali lagi ada Batavia di antara Mataram dengan Banten. Jadi mereka sama ini masih belum berhasil untuk menguasai atau berkonflik dengan lebih direct dengan Banten, begitu. Selain itu ya, sekali lagi Banten di sini. Ya, situ. Banten di sini menghasil lada yang di dalamnya juga ada banyak konflik internal maupun juga eksternal. Eksternal dengan Mataram, nah, tetapi secara internal juga ada intrik-intrik kekuasaan yang to some extent mirip dengan konflik internal di Mataram. Ada juga di sini VOC yang sekali lagi memakai militer dan juga uang untuk mendapatkan hegemoni dagang. Mereka akan berusaha melakukan yang apa mereka lakukan di timur, yaitu membuat perjanjian dan juga mendukung pemberontak maupun juga penguasa yang menguntungkan mereka. Mereka akan mencoba untuk melakukan itu juga di Mataram maupun Banten. Tetapi kita akan melihat juga bagaimana VOC akan terbawa masuk ke dalam intrik-intrik politik Jawa yang rumit sekali. Kalian akan agak pusing di bab ini, tapi hey, cukup menarik sebenarnya. Dan terakhir kita melihat Madura. Madura di sini bukan pemain utama in the sense bahwa mereka sebagai sebuah daerah berperan besar, tetapi mereka juga akan terlibat dengan intrik-intrik Mataram perlahan-lahan. Nah, nanti di bab-bab selanjutnya akan lebih terikat juga dengan intrik-intrik di situ. Dan mereka juga memiliki keinginan bersekutu dengan VOC. Gitu. Sementara tokoh-tokoh utama, beberapa tokoh-tokoh utama di bab ini yang harus kalian sangat harus ingat, terutama adalah Mangkurat I. Ya. Tokoh ini, Mangkurat I. Dia akan menjadi raja yang menghancurkan warisannya, yang menghancurkan apa yang Sultan Agung telah set, fondasi-fondasi kekuasaan yang Sultan Agung taruh akan sangat dihancurkan oleh Mangkurat I. Dia sangat paranoid, dia bertingkah sangat seperti diktator, nanti akan ada banyak skandal juga terlibat dengan perempuan terutama, yang bisa kalian lihat. Pokoknya ini seorang pemimpin yang sangat hancur, sangat tidak baik. Gitu. Lalu ada juga anaknya tapi, yaitu putra mahkota, Mangkurat II di bawahnya, yang sangat membenci ayahnya karena banyak skandal yang ayahnya lakukan itu. Beberapa adalah mengenai pembunuhan keluarganya Mangkurat II bahkan. Dan bahkan ada satu cerita yang sangat quite messed up ya. Ayah dan anak ini mereka berebut cewek, berebut perempuan. Sebayangin berebut cewek dengan papamu sendiri. Ya, jadi sangat messed up. Tetapi meskipun dia membenci ayahnya, dia malah mirip sebetulnya dengan ayahnya dalam banyak hal. Dan dia akan menggunakan bantuan-bantuan VOC juga nanti di sini. Dia akan menjadi gateway ya, pintu untuk VOC semakin terikat
dengan konflik-konflik internal di dalam dinasti Wangsa Mataram. Lalu kita juga melihat Pangeran Pugar di sini. Pangeran Pugar. Pangeran Pugar adalah anak Amangkurat I, saudara dari Amangkurat II. Dia lebih kompeten daripada Amangkurat II, dan dia berambisi menjadi raja. Kalian sudah bisa lihat ya where this is going. Konflik-konflik internalnya sangat terlihat di sini antara Amangkurat I, II, maupun juga ambisi dari Pangeran Pugar ini. Kalian sudah bisa mengendus-endus, mencium kira-kira kemana arahnya bab ini. Lalu terakhir, Trunajaya. Trunajaya adalah seorang prajurit handal yang hampir menguasai Jawa Timur. Prajurit yang digunakan oleh Mangkurat II awalnya untuk menolong dia menjadi raja. Tetapi dia malah memberontak kepada Mangkurat II dan hampir menguasai Jawa Timur. Jadi sebagai kesimpulan singkat kita, bab ini dan bab-bab selanjutnya kita akan melihat sebuah perebutan hegemoni dagang yang sangat rumit. Ya. Ini adalah awal keterlibatan VOC yang panjang sekali di Jawa, sangat panjang di Jawa, yang ujung-ujungnya akan membuat mereka semakin terikat dengan nasib Jawa, yang semakin terikat dengan intrik-intrik jegal-menjegal kekuasaan di Jawa, yang pada akhirnya akan membangkrutkan mereka juga. Salah satu faktor yang membangkrutkan mereka. Sementara di Banten, mereka juga nanti kalian akan lihat, mereka berhasil menjadi sekutu Banten, gitu ya, dan berhasil untuk menginfluence, mempengaruhi banyak dari decision making yang ada di negara tersebut. Jadi itu saja yang bisa saya bagikan untuk kali ini. Silahkan kalian baca sendiri, kalian pikirkan. Kalau ada pertanyaan seperti biasa, kalian boleh tanya saya maupun juga guru-guru lainnya. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.